Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dari jurnal yang membahas tentang penguatan tujuan pendidikan Islam berlandaskan kepada tujuan hidup manusia. Topik ini penting karena saat pendidikan, khususnya pendidikan Islam, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, masih menyisakan beberapa permasalahan yang mendasar. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan cuma soal belajar pelajaran, tapi juga tentang bagaimana manusia dibentuk menjadi pribadi yang dewasa, yang beradab, dan juga yang bermoral. Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi, pendidikan Islam juga berkembang baik dari segi kurikulum maupun lembaga pendidikannya. Sekarang banyak sekolah Islam terpadu yang menggabungkan pendidikan umum dan juga nilai-nilai Islam. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul masalah yang serius. Dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, lebih fokus pada penguasaan materi dan juga nilai akademiknya, sementara aspek pembentukan akhlaknya itu justru mulai terabaikan. Akibatnya banyak peserta didik yang pintar secara ilmu, tapi perilakunya itu kurang mencerminkan nilai moral dan juga agamanya. Fenomena seperti tawuran pelajar, siswa melawan guru, dan juga mahasiswa yang bersifat anarkis menunjukkan bahwa tujuan pendidikan belum tercapai sepenuhnya. Karena itu, perlu ada penguatan kembali tujuan pendidikan Islam agar pendidikan benar-benar selaras dengan tujuan hidup manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembalikan pemahaman tentang pendidikan Islam ke hakikat aslinya. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan apa sebenarnya tujuan hidup manusia menurut Islam, menjelaskan tujuan pendidikan Islam berdasarkan pandangan para ahli dan juga Al-Quran, dan juga menunjukkan bahwa Islam itu seharusnya disusun berdasarkan tujuan hidup manusia, jadi bukan hanya untuk tuntutan akademik saja. Mengingat bahwa pendidikan Islam bukan sekadar mengejar ilmu, tapi juga mendidik akhlak dan juga kepribadiannya. Nah, untuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Nah, artinya itu penelitiannya itu tidak melakukan survei ataupun eksperimen, tetapi juga menjelaskannya itu dengan cara menganalisis konsep yang sudah ada secara sistematis dari data penelitian. Dan juga data penelitiannya itu dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca Al-Quran, buku-buku, pendidikan Islam, dan juga jurnal ilmiah, dan juga pendapat para ahli. Selanjutnya, dalam pembahasan, menurut Islam, manusia hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Jadi ada 3 tujuan utama hidup manusia. Yang pertama itu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya berarti sholat ataupun puasa, tetapi juga semua aktivitas yang diniatkan karena Allah, seperti bekerja, belajar, dan juga berbuat kebaikan. Jika ibadah dilakukannya itu pastinya dengan ikhlas, maka akan membentuk akhlak yang baik dan juga ketenangan jiwa. Yang kedua, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan juga menjaga alam semesta. Dengan akal dan ilmu yang dimiliki, manusia harus menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan juga bermanfaat bagi semua. Yang ketiga, untuk saling mengenal dan juga hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, manusia harus saling menghormati, bekerja sama, dan juga hidup meskipun berbeda suku, bangsa, dan juga latar belakang. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia seutuhnya. Jadi bukan hanya pintar secara akademiknya saja, dan juga pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah, memiliki akhlak mulia, serta mengembangkan seluruh potensi manusia, baik rohani, intelektual maupun sosialnya. Tujuan akhirnya adalah agar manusia bisa hidup bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat. Pendidikan Islam tidak boleh lepas dari tujuan hidup manusia. Pendidikan hanyalah alat, sedangkan tujuan akhir adalah pengabdian kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan sebagai hamba dan juga khalifah, maka pendidikan Islam harus membantu manusia mengenal Tuhannya, mengadakan ilmu untuk kebaikan, dan juga membentuk kepribadian yang bertanggung jawab secara sosial. Kesimpulannya, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Tujuan ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi. Manusia hidup untuk beribadah kepada Allah, menjaga dan mengelola alam, dan juga hidup rukun dalam masyarakat. Pendidikan Islam adalah sarana utama untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Tanpa pendidikan yang benar, manusia sulit menjadi pribadi yang soleh dan juga bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.